Silakan semuanya duduk kembali. Hadirin mohon duduk kembali. Udah siap ini semuanya? Ya, ya. Semua udah siap? Ya, kita mulai. Sidang perkara pra peradilan pada langsung ke ini dengan Profesor Dr. Suhandi Cahaya, SHMH BPA. Ya. Saudara lahir di Palembang 22 Juli 54. Ya. Profesi saudara ini banyak ya, salah satunya sebagai dosen pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Alamat saudara Jalan Gajah Mada nomor 10 lantai 2 Jakarta Pusat, benar? Betul. Di sini juga pendidikan juga ini. Agamanya apa saudara? Agama Kristen. Kristen. Saudara kenal dengan pemohon Peggy Setiawan? Tidak ada hubungan keluarga juga ya? Ya. Baik. Sebelum ahli memberikan pendapat, terlebih dahulu disumpah silakan berdiri. Tuhan, saya berjanji Sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut ilmu pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Terkait dengan ahli yang dihadirkan oleh pemohon, dari termohon ada tanggapan? Tidak ada ya, berarti bisa lanjut untuk pemeriksaan ahli. Ahli ya, di sini saudara dihadirkan sebagai ahli apa? Ahli hukum pidana dan acara pidana. Hukum pidana dan acara pidana ya. Ya. Saya yang pertama pertanyaan yang simpel dan sederhana biar masyarakat tahu karena ini diliput banyak sampai terposok-posok. Apa sih pra peradilan itu? Nah ini pertanyaan biasanya dari Pra peradilan itu ada di dalam pasal 77 KUHP. Jadi seseorang yang merasa dilanggar haknya, terutama hak asasi manusia yang dilakukan oleh penyidik, maka dia berhak untuk menuntut pra peradilan. Siapa saja yang boleh mengajukan pra peradilan? Yang boleh mengajukan pra peradilan adalah si calon tersangka atau tersangka ataupun kuasa hukumnya ataupun ahli warisnya. Ruang lingkup pra peradilan itu terkait apa aja Pak dari pasal? Jadi ruang lingkup pra peradilan itu sebagaimana pasal 77 karena salah penangkapan, salah penahanan ataupun salah penyitaan, dan ada perkembangan yang namanya the living law, maka ada penetapan salah menetapkan sebagai tersangka, itu yang akhir. Ada perluasan juga sekarang objek pra peradilan itu? Ya, ada pembahasan termasuk rehabilitasi juga di sana. Dari putusan MK itu? Dari putusan MK nomor 21. Syarat sahnya untuk ditetapkan jadi tersangka itu gimana? Jadi syarat sahnya untuk ditetapkan sebagai tersangka minimum dalam penyidikan itu ada 2 alat bukti. Dan ada juga Perkap dari Kapolri nomor 6 tahun 2019 itu yang banyak dipegang oleh penyidik. 2 alat bukti itu Ya, hanya ditinjau dari segi kuantitas atau juga kualitas? kualitas dan kuantitas. Dua-duanya. Hakim pra peradilan sejauh mana menilai kualitas dari alat bukti tersebut? Kualitas dari alat bukti tersebut yang betul-betul punya connect dengan apa yang telah dilakukan oleh tersangka dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Sebelum seseorang ditetapkan jadi tersangka, apa yang sebaiknya dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedural KUHP? Ya, sebagaimana pasal 1 dan 10, semestinya penyidik itu memeriksa dengan selengkap-lengkapnya dan secamat-camatnya. Dan setelah ada pemeriksaan menurut Perkap nomor 6 tahun 2019, maka sebelum ditetapkan jadi tersangka mesti ada gelar
internal gelar, atau kalau misalnya ada pengacara dari tersangka, biasanya pengacara tersangka diikutkan untuk gelar. Itu lebih fairness. Kapan penyidik itu harus mengumpulkan alat bukti? Sebelum tersangka ditetapkan atau sesudah tersangka ditetapkan? Sebelum ditetapkan jadi tersangka, mesti ada alat bukti. Apakah seseorang ditetapkan jadi tersangka wajib diperiksa terlebih dahulu atau bisa juga belakangan? Jadi seseorang ditetapkan sebagai tersangka, apakah yang pertama mungkin dia tertangkap tangan? Kalau dia tidak tertangkap tangan, mungkin ada laporan dari seseorang atau dari pengaduan yang mana si pelapor telah memberikan alat bukti yang lengkap kepada penyidik. Jadi kesimpulan saudara, apa harus diperiksa terlebih dahulu atau tidak si calon tersangka itu? Ya, semestinya biasanya di dalam hukum acara pidana itu ada saksi pelapor, dia datang ke Polda, Polres, Polsek ataupun ke kantor polisi, bikinlah dia laporan sebagaimana pasal 108 KUHP. Nah, setelah diperiksa oleh penyidik yang piket pada waktu itu, misalnya ada bagian konsultasi kriminal umum ataupun kriminal khusus, dan setelah itu diperiksa kriminal umum, ditandatangani oleh yang jaga pada itu, dan dapatlah namanya soal laporan kepada si pelapor. Nah, hasil daripada itu diperiksa oleh unit-unit masing-masing. Jadi dari tempat pelaporan 108 tadi dibuang ke belakang atau dipindahkan ke belakang dan jatuhlah pada unit harga atau jatuh mas atau apa. Nah, di situ mulai seminggu sampai 2 minggu kemudian dipanggillah si pelapor tadi. Setelah pelapor dipanggil saksi-saksinya yang lebih lengkap. Nah, kalau misalnya polisi tidak yakin, maka dipanggillah ahli ikut. Nah, setelah itu sudah banyak yang diperiksa sebagai saksi ataupun sudah ada ahli, maka sebelum ditetapkan jadi tersangka, maka penyidik mesti mengadakan gelar sebagaimana Perkap nomor 16 tahun 2019 pasal 25. Apa syarat-syarat seseorang dikatakan DPO masuk dalam kategori DPO? Seseorang kalau dikatakan sebagai DPO, dia dipanggil tidak pernah datang kepada penyidik, dan penyidik sudah capek mencarinya tidak ketemu, maka dikatakan DPO yang mulia. Apakah pemanggilan itu bersifat imperatif? Ya, pemanggilan imperatif. Berapa kali? Ya, paling minimum 2 kali. Saudara bilang imperatif, apakah ada dasar hukumnya terkait hal tersebut? Gimana yang mulia? Ada dasar hukumnya terkait dengan harus ada pemanggilan? Ya, mesti ada pemanggilan ya, dalam KUHP. Dalam KUHP? Ya. Dalam pasal apa, Pak? Lupa saya. Lupa ya, mengenai pasalnya yang jelas menurut saudara harus ada pemanggilan. Ya. 2 kali minimal. Iya. Setelah itu? Kalau tidak ada dipanggil tidak datang, itu kan kemenangan daripada penyidik, dia bisa menjemput si tersangka atau saksi atau apa juga. Oke. Sekarang dalam pra peradilan, ya, ada berapa macam putusan yang bisa dijatuhkan oleh hakim? Yang bisa dijatuhkan oleh hakim itu masalah penetapan sebagai tersangka, salah penahanan, salah penangkapan, dan salah penyitaan. Saran ini gampang, putusan jenisnya misalnya apakah putusan dikabulkan, ditolak, atau ada yang lain lagi? Putusan dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima. Ada 3. Ya. Ditolak, dikabulkan, tidak dapat diterima. Kalau dikabulkan dan ditolak sudah jelas lah ya. Ya. Sekarang yang tidak dapat diterima itu apa? Kalau tidak dapat diterima itu materi yang diajukan oleh pemohon itu tidak connect dengan pasal-pasal di dalam pasal 77 sampai pasal 85 KUHP. Tidak connect. Atau sesuatu permohonan atau gugatan yang kabul bisa juga tidak. Iya, bisa permohonannya obscurable gitu. Nah, terkait obscurable dari permohonan pra peradilan, apa sih obscurable dalam permohonan pra peradilan? Jadi misalnya obscurable dalam permohonan pra peradilan, umpamanya bahwa salah penangkapan, salah orangnya,
atau misalnya salah penyitaan karena waktu penyitaan penyidik tidak ada izin pengadilan, atau salah subjek hukum yang mau ditangkap atau yang mau ditempatkan jadi tersangka itu orangnya tidak betul, umpamanya kasus Sengkon dan Karta yang benar dulu almarhum. Silakan dari pemohon untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Saudara ahli, tadi saudara mengatakan bahwa salah orang itu bukan dari domain pra-peradilan. Yang saya ingin menanyakan, kalau seumpamanya ada orang yang kemudian diduga bahwa dia pelakunya, tapi faktanya dia bukan pelakunya, apakah tidak bisa dimajukan dalam pra-peradilan? Salah tangkapnya itu. Salah tangkap. Iya. Apakah itu tidak bisa dimajukan dalam pra-peradilan? Bisa kalau dia salah tangkap, salah tahan. Kalau salah tangkap, salah tahan, salah sita, oke. salah menetapkan sebagai tersangka. Itu bisa. Bisa. Oke. Bentar. Saya ingin menegaskan bahwa salah tangkap supaya kita dapat gambaran ketegasan bahwa salah tangkap itu adalah ranah dari pra-peradilan. Betul. Masuk dalam lingkup penetapan tersangka ya? Iya. Oke. Kemudian, saya ingin menanyakan bahwa dalam menetapkan seorang DPO, apa saja sih syarat yang secara umum? Jadi kalau untuk menetapkan seseorang sebagai DPO, yang ditetapkan sebagai DPO itu mesti dipanggil dulu. Ada surat panggilannya. Ada surat panggilan. Iya. Saya mau tanyakan, boleh nggak tangan ada seseorang ditetapkan sebagai DPO, katakanlah dia ditetapkan sebagai DPO 2010. Ya. Ya. Tapi dia tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka di 2010, tapi dia ditetapkan tersangka itu di 2015 dan tidak pernah disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa dia itu adalah DPO ataupun juga dia tersangka. Dia juga tidak pernah menerima surat panggilan. Apakah penetapan dengan cara-cara penyidikan seperti ini bisa dilegalkan oleh hukum? Tidak bisa dilegalkan oleh hukum. Kenapa? Panggilan sebagai tersangka itu sudah satu imperatif, mesti dipatuhi oleh penyidik. Apalagi bisa kalau penyidik bisa main kayu, tinggalkan aja dengan kelurahan kayak pengadilan juga sudah kewajiban di kelurahan aja, dan itu salah. Sama kayak kalau misalnya dalam gugatan cerai itu nggak datang main kayu penggugatnya, panggil nggak tahu lagi di mana alamat pihak tergugat. Itu ya sama. Oke, saya ingin sedikit masuk pada yang berkaitan dengan penggunaan. Apakah boleh secara hukum atau secara Tuhan seseorang penyidik atau dia kepolisian datang ke rumah seseorang yang kemudian melakukan penyitaan dengan penyitaan terhadap barang bergerak, kemudian tidak ada suratnya atau tidak pernah ada surat terhadap barang penyitaan tersebut? Apakah itu boleh? Tidak boleh ya. Tidak boleh? Iya, karena penyitaan yang dilakukan oleh penyidik itu ada dua macam. Pertama, dia mesti ada izin sita dari pengadilan. Kalau dia sudah menyita, itu dalam waktu 3 hari, dia mesti ada persetujuan sita dari pengadilan juga. Jadi itu dalam 3 hari dia berkewajiban melakukan sita. Saya mau kasih contoh lagi kepada bukan melakukan sita ya. Jadi kalau dia sudah nikah, ya, kalau sebelum nikah dia mesti dapat izin dari pengadilan. Dari pengadilan. Kalau dia tidak bawa izin dari pengadilan, dia bisa nyita langsung karena takut hilang atau apa yang benda-benda itu. Maka setelah dia nyita, dia mesti ada setelah 3 hari mesti ada persetujuan dari pengadilan. Persetujuan dari pengadilan. Ya, kalau ini tidak ada dua-duanya, ya penyidiknya salah. Oke, apakah waktu 3 hari tersebut itu diatur dalam undang-undang? Ada dalam KUHP. Ada dalam KUHP. Jadi kalau seumpama begini,
Kalau seumpama tadi ahli mengatakan dia dibatasi oleh 3 hari, kalau seumpama apakah bisa didispensasi ketika penyidik itu memberikan informasi 1 bulan? Nggak bisa. Tidak bisa. Itu dianggap bahwa penyitaan tersebut adalah ilegal. Ilegal. Apakah ini masuk dalam ranah peradilan? Ya kalau misalnya penyitaannya ilegal tuh masuk dalam peradilan. Masuk dalam ranah peradilan. Oke, saya lanjut sekarang kita naik. Saudara ahli, kemudian yang saya ingin penegasan dari saudara ahli bahwa saya masuk kepada penetapan masih dalam penetapan tersangka. Ya. Apakah boleh di dalam penetapan tersangka itu? Jadi katakanlah seperti ini. Sebelumnya dia dinyatakan DPO. Ya, sebelumnya dia dinyatakan DPO, tapi yang saya katakan tadi tidak diberikan surat apapun. Kemudian 5 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian dia baru ditetapkan sebagai tersangka. Apakah itu boleh? Kalau dia ditetapkan sebagai tersangka, berarti dia belum pernah dipanggil sebagai terlapor atau belum pernah dipanggil sebagai saksi. Tahu-tahu 5 tahun kemudian ditetapkan sebagai tersangka, belum ada pemeriksaan yang lain, belum ada gelar. Iya, itu kan salah. Itu salah. Ya, berdasarkan Kapolri nomor 16 tahun 2019. Saya mau buat supaya ini peradilan ini menjadi terang benderang. Ya. Jadi saya mau bertanya lagi. Sejak kapan penetapan tersangka termasuk dalam jual beli pra peradilan? Ya. Penetapan tersangka termasuk dalam ruang lingkup pengadilan itu semestinya ada dalam satu putusan jurisprudensi yang pada waktu itu Wakapolri Dr. Andes Budi Gunawan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Maka digugatlah pengadilan KPK-nya dan KPK-nya kalah. Penetapan itu tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi penetapan tersangka terhadap Hadi Purnomo, Dirjen Pajak, yang menetapkan juga KPK. Digugatlah, dituntutlah pengadilan KPK itu, dan akhirnya KPK kalah. Maka penetapan sebagai tersangka itu dianggap tidak sah. Yang ketiga itu Abdul Fattah, ditetapkan oleh KPK juga sebagai tersangka, dan dituntut pengadilan dan KPK-nya kalah. Yang keempat ada putusan dari MK nomor 21 di mana ada persyarat-syaratan untuk penetapan sebagai tersangka yang ditanyakan oleh Pak Hakim tadi. Yang kelima, yang terakhir ini adalah penetapan sebagai tersangka kepada mantan Wamenkumham dan dituntut pengadilan, nyatanya KPK juga kalah. Dan ini penetapan pengadilan lagi yang saya jadi ahli di sini. Terakhir, apakah boleh laporan polisi 170 dan 351 tapi yang disidangkan 340? Nggak bisa. Jadi antara laporan dengan yang disidangkan melenceng sudah. Nggak bisa begitu. Jadi nah, ini misalnya ada orang yang melaporkan, kan? Iya. Apa 338, tiba-tiba ketika dilimpahkan ke persidangan jadi 340 oleh jaksa, boleh nggak itu? 340. Nah, yang ada berencana ini. Iya, kalau laporannya 338 itu nggak ada 340-nya, mestinya nggak bisa. Kan yang melapor nggak tahu pasal, kadang-kadang ada pembunuhan nih, gitu kan? Iya, berarti jaksanya kurang teliti untuk ngambil dari polisi itu. Berarti jaksa tidak boleh merubah. Nggak bisa. Kalau kata polisi 338, 338 tidak boleh dirubah jadi 340. Iya, nanti besok-besok dari 310 jadi 338 pun ada besok-besok begitu. Nggak bisa kan? Dilanjutkan yang mulia Pak. Baik, terima kasih yang ahli. Karena ini kita menyidangkan kasus klien kami atas nama Peggy Setiawan, saya langsung menyebut namanya. Di DPO ditulis namanya
Peggy alias Peron, ya, oleh polisi, dalam hal ini Polda Jawa Barat, menangkap klien kami bernama Peggy Setiawan. Menurut ahli, Pak yang mulia, bahwa ini sudah masuk materi. Ya, kita Jadi, pengen Oke, sudah masuk materi, silakan. Pertanyaannya apa? mohon izin yang mulia, pertanyaannya di DPO atas nama Peggy alias Peron, sementara yang ditangkap Peggy Setiawan, bagaimana dalam hal tersangkanya itu gugur atau tidak? Itu menurut saya, bagaimana menurut keterangan ahli? Itu masih masuk ke pra peradilan atau bukan? Ya, itu masih masuk pengadilan karena salah tangkap. Ya. Oke, dijawab. Bagaimana ahli? Tolong dijelaskan kepada kami. Itu salah tangkap. Salah tangkap berarti, yang saya jelaskan, biar nanti paling tercatat. Ya. Berarti tersangkanya bisa digugurkan. Penetapan tersangkanya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu nanti bukan, nanti kan penetapan itu dinyatakan tidak sah dan otomatis penangkapan ataupun apa mesti digugurkan. Berarti gugur ya. Oke, terima kasih.